wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda semua? Semoga sehat, kemudian tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, kita bertemu di pembelajaran fisika oke, fisika asik, fisika keren. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita untuk semester 1 kelas 12 ini adalah yang pertama memahami arus listrik dan pengukurannya, kemudian memahami hukum Ohm, kemudian menjelaskan arus listrik dalam rangkaian tertutup, menganalisis hambatan sepotong kawat penghantar, menganalisis rangkaian hambatan, menganalisis gabungan sumber tegangan listrik, kemudian hukum 2 Kirchhoff, energi dan daya listrik, prinsip kerja peralatan listrik searah atau DC, kemudian percobaan tentang rangkaian listrik searah, kemudian menyajikan hasil percobaan tentang rangkaian listrik secara arus searah, baik lisan maupun matematis. Nah, kali ini Bunda akan menjelaskan terlebih dahulu tentang arus listrik. Apa itu arus listrik? Arus listrik adalah gerakan atau aliran muatan listrik. Jadi di dalam sebuah rangkaian itu ada muatan-muatan listrik baik proton maupun elektron dan mereka bergerak. Nah, aliran muatan itu disebut dengan arus listrik. Kemudian arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, sedangkan elektron kebalikannya mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Bun, potensial itu apa? Potensial itu sama dengan tegangan, sama dengan voltase, atau sering juga disebut dengan beda potensial atau tegangan atau voltase. Nah, berarti syarat terjadinya arus listrik itu apa, Bun? Nah, syarat terjadinya adalah terdapat tegangan antara kedua ujung konduktor atau kedua ujung kawat atau kedua ujung kabel. Kemudian harus dalam rangkaian tertutup. Kalau rangkaiannya terbuka, otomatis arus akan terputus sehingga elektron tidak mengalir. Jika elektron tidak mengalir, maka tidak akan terjadi arus listrik. Kenapa? Balik pada pengertian yang pertama tadi, bahwa arus listrik adalah gerakan atau aliran muatan listrik. Nah, contohnya, Bun, ini arus listrik, kita berbicara tentang arus listrik rangkaian searah atau disebut juga dengan DC. Kepanjangannya apa tuh DC? Direct current. Nah, kalau rangkaian arus bolak-balik nanti kita belajarnya di semester 2. Disebut juga dengan AC atau alternating current. Nah, Bun, contoh dari DC ini apa saja? Itu bisa baterai, kemudian dinamometer, dan lain-lain. Nah, setelah arus listrik kita masuk pada apa lagi nih? Pada kuat arus listrik. Apa itu kuat arus listrik? Banyaknya muatan yang mengalir melalui suatu penampang konduktor atau kawat penghantar. Jadi konduktor itu kawat penghantar. Nah, banyaknya arus listrik yang mengalir pada banyaknya muatan mengalir pada kawat penghantar. Nah, jadi kuat arus itu adalah banyaknya muatan yang mengalir melalui suatu penampang konduktor setiap detiknya. Ini dia. I sama dengan Q per T. Q-nya adalah muatan listrik, satuannya coulomb, kemudian T itu adalah waktu, satuannya sekon, sedangkan I adalah kuat arus, satuannya ampere. Oke. Kemudian bagaimana menentukan jumlah elektron yang mengalir pada suatu penampang kawat penghantar itu? Maka menentukan jumlah elektronnya adalah K. N sama dengan Q per QE. Q itu adalah muatan, kemudian QE adalah muatan elektron. Nilai ketetapannya 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Jadi muatan itu satuannya coulomb, kemudian muatan elektron juga satuannya coulomb. Oke. Nanti Bunda akan berikan contoh soalnya. Selanjutnya, alat ukur. Nah, alat ukur listrik itu apa-apa saja, Bun? Ada yang namanya ampermeter. Ampermeter itu adalah alat ukur untuk mengukur kuat arus listrik. Kemudian ada yang namanya voltmeter. Itu untuk mengukur tegangan listrik atau beda potensial atau voltase. Kemudian ada lagi namanya ohmmeter. Ini untuk mengukur hambatan listrik, satuannya ohm.
Nah, ada satu alat yang bisa mengukur tegangan, bisa mengukur kuat arus, bisa mengukur hambatan. Nah, alat itu dinamakan dengan multitester atau sering juga disebut dengan multimeter. Multi itu kan artinya banyak, jadi bisa mengukur semua. Oke, baik, kita menuju ke contoh soal dan latihan. Oke, dan misalnya Bunda ada contoh soal seperti ini. Muatan mengalir sebesar 3,2 mikrokolom di sebuah penghantar dalam waktu 2 sekon. Tentukan kuat arus listrik dan jumlah muatannya. Nah, kita buat diketahui dulu. Diketahui Q-nya adalah 3,2 mikrokolom. Nah, karena ini mikro, kita wajib merubahnya ke kolom. Jadinya 3,2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian T-nya 2 sekon. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah kuat arus listrik dan jumlah muatan. Oke, nah kita buat I adalah Q per T. Tadi nilai Q-nya 3,2 kali 10 pangkat min 6 kolom per 2. Nah, 3,2 dibagi 2 dapatnya 1,6 kali 10 pangkat min 6 kolom. Nah, dapat kuat arus. Selanjutnya, jumlah elektron N sama dengan Q per QE. Nilai Q-nya tadi berapa? 3,2 kali 10 pangkat min 6 per QE ini adalah ketetapan. Tadi udah Bunda jelaskan. Nilainya 1,6 kali 10 pangkat min 19. Maka hasilnya 3,2 bagi 1,6 dapatnya 2 kali 10 pangkat min 6. Nah, pangkat min 19 ini naik ke atas, jadi 10 pangkat 19. Pangkat negatif naik ke atas, jadinya pangkat positif ya. 2 kali 10 pangkat min 6 dengan pangkat 19 jadinya pangkat 13, satuannya elektron. Oke, selesai. Mudah kan?